Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Darmaning Tias yang merupakan pengamat transportasi. Pak Dharma, tadi kita lihat ternyata ini kalau di tol mungkin sudah mulai berkurang ya, tapi di ruas-ruas jalan arteri masuk ke wilayah-wilayah di daerah itu sudah kembali pada tolik kendaraan. Nah, Anda melihatnya bagaimana ini, Pak? Ya, saya kira memang karena ini hari terakhir dan para pemudik motor ini kan mereka baru selesai bekerja kemarin. Jadi saya kira kemarin itu sebetulnya meskipun pemerintah itu sudah menyatakan libur atau cuti bersama ya, tetapi untuk swasta kan masih tetap bekerja. Jadi wajar kalau arus hari ini merupakan puncak mudik bagi para pemotor karena mereka kemarin masih bekerja sehingga mereka baru berangkat mudik itu semalam habis taraweh itu saya kira polanya seperti itu. Karena itulah kita ingatkan supaya harus lebih waspada terutama di daerah-daerah karena pada saat sampai di jalan daerah itu kondisi mereka itu sudah lelah gitu. Mereka mungkin sudah ngantuk karena itu lebih banyak dihimbau untuk banyak beristirahat gitu. Nah, tol memang puncaknya kemarin juga penyeberangan, tetapi saya kira hari ini masih tetap akan ada pergerakan meskipun tidak sebesar dulu. Nah, kalau kereta api memang sejak tahun 2011 kereta api itu selalu menjadi angkutan mudik yang paling populer karena memang sangat tertib ya, terutama setelah dibenahi oleh Pak Yunan itu mudik Lebaran ini menjadi sangat tertib. Enggak, sebetulnya kalau di kereta api itu dengan hari-hari biasa dan mudik itu tidak jauh berbeda. Bedanya itu cuma kalau pas libur mudik begini itu penumpangnya bertambah aja, tetapi kapasitas yang artinya jumlah penumpang itu ya sesuai dengan tempat duduk. Karena itu stasiun-stasiun sebetulnya sekarang tidak begitu menarik bagi teman-teman jurnalis karena nggak akan mendapatkan berita yang menarik bagi teman-teman jurnalis kan, karena sudah begitu tertibnya gitu. Sehingga saya kira kalau kereta api memang buat saya ini suatu perkecualian. Yang perlu kita lihat adalah soal pesawat, pemakai pesawat ya. Saya mendapat info dari teman di Injury, tahun ini tembus 100 sampai 10 juta orang yang menggunakan pesawat untuk mudik. Tujuan terbesar ke Surabaya dan Yogyakarta. Nah, ini mungkin juga salah satunya disebabkan oleh terbatasnya tiket kereta sehingga mereka berlari ke pesawat karena pada hari-hari biasa ketika tiket kereta masih ada mereka akan memilih ke kereta api gitu. Ini pantauan saya dari beberapa info yang saya dapat. Baik, Pak Dharma, ini kan juga sebelumnya ada beberapa program dari pemerintah dan juga instansi terkait lainnya yang memberikan mudik gratis. Nah, apakah mudik gratis ini juga memberikan manfaat ataupun mengurai kepadatan lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Oh ya, itu sudah pasti. Dan sejak dulu kan kita, mudik gratis ini kan sebetulnya udah berlangsung sekitar 20 tahun terakhir ya. Dan sejak dulu yang kita dorong adalah mudik gratis bagi para pemilik kendaraan bermotor. Kenapa? Supaya mereka itu mudik dengan membawa sepeda motornya yang dinaikkan ke truk. Cuma ini yang tahun ini sepertinya berkurang ya, mungkin karena kondisi anggaran negara yang mengalami efisiensi, sehingga yang mudik menggunakan dengan membawa sepeda motor dan kapal laut itu berkurang. Nah, kenapa kita dorong supaya mudik gratis untuk pemilik kendaraan bermotor? Agar dapat mengurangi penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi saat mudik. Mengingat motor itu sebetulnya tidak didesain untuk perjalanan jarak jauh. Dan data juga dari tahun ke tahun itu memperlihatkan bahwa 70% lebih angka kecelakaan baik sehari-hari maupun saat mudik itu melibatkan sepeda motor. Sehingga kita berkesimpulan bahwa
motor bukanlah sarana untuk mudik yang berkeselamatan. Tetapi karena motor itu juga dibutuhkan untuk mobilitas di daerah tujuan, maka kita izinkan motor itu, tetapi mesti pengangkutannya itu dengan menggunakan truk atau kereta api gitu. Jadi si pemudiknya bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat, tetapi juga mereka tidak kehilangan moda transportasi untuk melakukan mobilitas ke daerahnya. Karena kita harus sadari sampai hari ini semua daerah di Indonesia itu mengalami krisis angkutan umum gitu, sehingga Nampaknya kalau ini juga misalnya efektif bukan masyarakat hanya untuk dilarang mengurai untuk kepadatan menggunakan Pak ya, sepeda tapi motor juga untuk bisa mudik, menekan angka mereka kecelakaan nampaknya ya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.